Silakan Bapak Ibu yang hari ini bertugas membuka dan juga mengingatkan untuk record siapa, silakan dipersilakan Mangga. Tos dibagi panginten tugasna Pak Yusufnya. Kanggo dinten ieu sa. Kanggo dinten ieu kanggo anu muka sareng nutup mengaku kasepuhan Pak Eded, terus kanggo doa mangga Pak Iik sareng anu pengingat waktu ku Pak Anggi Pak. Siap, mangga. Turun Pak Yusuf. Mangga kasepuhan. Ya sami. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap maya. Mungkin pada hari ini mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin Bapak ya bisa semuanya. Hari ini mari kita bersama-sama mengikuti tatap maya hari ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Itu mungkin sebagai pembukanya. Untuk selanjutnya silakan kepada Pak siapa itu yang untuk kita berdoa sebelum kita memulai kegiatan ini. Silakan Pak siapa tadi Pak Isu? Ya. Pak Iik. Mangga. Pak Iik, mangga Pak Iik. Oh, mohon maaf, Pak Iiknya lagi keluar dulu sebentar ke Jamban. Atuh kasepuhannya tuh Pak Ibrahim lah. Siap, Pak. Tukeran doang Pak Ibrahim lah pada usia. Sami-sami. Hatunun ka kasepuhan atas maparin waktu ka simkuring kanggo mingpin doa satya acan kegiatan ieu di kawitan. Moga saderek-sadayana langkung tipayun supados urang langkung afdol deui dina acara kegiatan dinten ieu. Mudah-mudahan keng hidayah magfirot Allah Subhanahu wa taala. Begituna mangga urang sasarengan doa langkung tipayun ku ngaos Al-Fatihah. Doa di kawitan. Parantos, aturun Pak Edet, mangga nyangakeun. Baik, selanjutnya kita supaya tidak mengambil waktu banyak, saya serahkan kepada fasilitator mangga Pak Bubun untuk melanjutkan kegiatan hari ini. Terima kasih, mangga silakan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih ke Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, terutama yang membuka kegiatan hari ini dan juga yang memimpin doa ya senior kita semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya kaitan dengan bisa mengikuti dan hadir seperti biasanya meskipun di sela-sela kesibukan Bapak Ibu berkenaan dengan kegiatan yang ada di sekolah ataupun di luar sekolah. Untuk materi pada tatap maya kali ini tidak banyak Bapak Ibu, hanya 1 jam 45 menit. Di dalamnya kita hanya merefleksi diri saja kaitan dengan pemahaman kita terkait dengan refleksi yang sudah kita bahas di pertemuan pertama, di modul pertama, bagaimana kita setelah melakukan refleksi, apakah setelah melakukan refleksi tersebut dengan melihat rubrik yang memang Bapak Ibu lihat kemarin, apakah kesesuaiannya sesuai atau tidak, seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa menilai sendiri, ataupun misalkan saat ini Bapak Ibu bisa menilai sebelum saya menyuruh pun Bapak Ibu bisa menilai diri sendiri kesesuaian sesuai dengan rubrik atau tidak ketika Bapak Ibu melakukan sebuah refleksi seperti itu. Dan untuk pertanyaan saya sudah sampaikan di grup WA
ada 6 pertanyaan dan 6 pertanyaan tersebut yang akan kita bahas pada tatap maya kali ini. Tidak ada lagi hanya sebatas itu Bapak Ibu. Jadi kita hanya merefleksi saja. Kita sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu kaitan dengan materi yang sudah kita pahami di LMS kaitan dengan modul 1.1, 1.2 sampai yang terakhir kemarin 1.3 kaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu cara melakukan refleksi, apakah sudah sesuai dengan rubrik atau belum menurut sudut pandang Bapak Ibu sendiri. Kita sesi curhat saja Bapak Ibu, tapi saya arahkan Bapak Ibu untuk mengisi di link Jamboard yang memang nanti akan disematkan. Link Jamboardnya Bapak Ibu isi selama kurang lebih 15 menit di 6 pertanyaan tersebut. Selanjutnya kita dilanjutkan dengan sesi diskusi Bapak Ibu. Nah, kita bagi ini ada yang masuk 11 orang berarti Bapak Ibu, 12 orang dengan saya sendiri. 11 orang kita bagi saja satu pertanyaan untuk 2 orang yang menjawab nanti. Jadi mungkin nanti saya akan langsung bagi Bapak Ibu langsung saja mengisi 1 sampai 6 pertanyaan tersebut. Nanti saya akan sampaikan, yang bertugas menyampaikan jawaban nomor 1 2 orang siapa, nanti nomor 2 2 orang siapa, nomor 3 2 orang siapa. Jadi kita rata Bapak Ibu, kita menyampaikan, kita sama-sama berbagi pengalaman, sharing kaitan dengan refleksi yang sudah Bapak Ibu lakukan seperti itu. Izin share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Mohon maaf. Sudah, Pak. Ya, siap. Sudah ada. Ya, kaitan dengan pertemuan di 1 jam ini, kita arahan refleksi itu kan harusnya kita balik lagi ke belakang. Nah, ini pun kita diarahkan untuk balik lagi ke belakang mengingat kaitan dengan materi refleksi yang sudah kita pelajari di modul 1.1 kemarin. Modul 1.1 yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, itu yang akan kita bahas kembali. Meskipun kita sudah loncat nih ke materi 1.3, kita disuruh kembali lagi ke materi refleksi untuk bahan perbaikan kita selama mengikuti kegiatan PKG PJOK dan juga bagaimana Bapak Ibu menerapkan refleksi ketika berlangsung di sekolahnya masing-masing seperti itu. Ini kesepakatan bersama, sama halnya dengan yang kemarin, menyalakan kamera, mematikan mikrofon ketika memang tidak berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ini kesepakatan bersama yang memang sudah kita bahas setiap awal Jimit atau tatap maya. Lanjutnya tujuan luasnya ini memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Ini tujuan luasnya Bapak Ibu. Untuk capaian akhirnya guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, ini didorong kita untuk selalu bersikap reflektif ya Bapak Ibu. Kenapa kita suruh balik lagi ke belakang melihat modul 1.1? Nih, ini tujuannya untuk kita didorong untuk bersikap reflektif. Selanjutnya tujuannya semakin mengerucut, capaian pembelajaran khusus modulnya setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK peserta didik diharapkan mampu satu, mungkin ini
Yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi. Nah, ini Bapak Ibu diarahkan untuk memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan juga menghubungkan dengan keberpihakan kepada murid. Yang selanjutnya nomor 2 mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Kemarin kan ada beberapa jenis refleksi ya dari Gibbs dan Borton Bapak Ibu, dan juga ada model-model refleksi, ada 7 model refleksi selain model 2 refleksi dari Gibbs dan Borton. Itu pun yang 7 pun sudah termasuk Bapak Ibu masih masuk ke filosofi dari Gibbs dan Borton. Nah, Bapak Ibu bagaimana cara Bapak Ibu mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda? Apakah Bapak Ibu misalkan ketergantungan hanya bisa menggunakan model refleksi satu saja atau seperti apa? Selanjutnya, halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Nah, tujuannya ini Bapak Ibu, tujuan yang memang spesifiknya Bapak Ibu dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah atau di materi ketika mengikuti kegiatan diskusi PKG PJOK ini. Agendanya analisis tulisan refleksi, dan yang kedua berbagi hasil analisis. Ya, kita saling menguatkan berarti ini yang pokoknya. Ini analisis tulisan refleksi, kita lewat saja. Ini ada 6 pertanyaan. Nah, langsung saja Bapak Ibu, supaya tidak memakan waktu lama, saya berikan saja linknya, Bapak Ibu langsung mengisi saja di link Jamboard. Saya kasih waktu 15 menit, Bapak Ibu. 15 sampai 20 menit deh untuk mengisi di link Jamboard yang sudah saya. Mangga, Bapak Ibu. Di kolom chat. Untuk pengisiannya sesuai yang tadi awal, untuk satu pertanyaan 2 orang atau bagaimana? Langsung saja Pak, kalau untuk pertanyaannya setiap orang menjawab semua pertanyaan gitu. Jadi Oh, gitu. satu orang jawab semua pertanyaan. Ya. Gun Gun belum bisa menulis nih, bagaimana cara itunya? Tolong. Belum bisa menulis ya Pak, sebentar. Yang lain udah bisa Bapak Ibu? Ada yang sudah bisa, yang lain?
Nah, ini Bapak Ibu tinggal klik di sticky note aja di sini ketika mau menjawab. Selanjutnya Bapak Ibu klik nama, titik 2, langsung jawabannya saja. Jadi nggak usah ditinggal nama saja. Jadi jawabannya pun langsung di save saja oleh Bapak Ibu. Jadi kelihatan langsung beserta dengan jawabannya. Jadi nggak nama langsung. Jadi nggak copy paste yang lain. Lebih mudah seperti itu Bapak Ibu. Jika dirasa sudah, pertanyaan nomor 1, Bapak Ibu tinggal geser saja di Jamboard di atas, ada di situ next frame di atasnya, itu halamannya ada 1 sampai dengan 6. Jadi pertanyaannya ada 6. Bapak Ibu lanjutkan ke pertanyaan nomor 2 jika sudah.
Waktunya 5 menit lagi Bapak Ibu. Izin menyampaikan kaitan dengan pertanyaan nomor 1, nanti boleh yang memaparkan Pak Yusuf sama Pak Dera. Pertanyaan nomor 2, jawaban dari Pak Dian dan Bu Dini. Pertanyaan nomor 3, Pak Ede dan Pak Ibrahim. Nomor 4, Pak Iik dan Pak Bayu. Nomor 5, Pak Sidik sama Bu Silmi. Pertanyaan nomor 6, Pak Anggia sama Pak Gugum. Silahkan diselesaikan dulu saja Bapak Ibu. Selanjutnya batas waktunya dikira sudah selesai, kita lanjut ke sesi diskusi. Mohon maaf Pak, untuk pertanyaan nomor 4 apa ya? Sebentar, izin share screen.
Baik, Bapak Ibu, waktunya sudah cukup. Kita lanjutkan ke sesi diskusi saja, Bapak Ibu. Izin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengisi kaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang 6 ini untuk sama-sama kita merefleksi diri sendiri, Bapak Ibu. Untuk pertanyaan nomor 1, mungkin dipersilahkan untuk hasil jawabannya dari Pak Yusuf dan Pak Dera. Mungkin dipersilahkan, mau siapa terlebih dahulu? Boleh, silakan Pak Yusuf, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak Luplop ya. Mohon, siap. Ya. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 11 hingga modul 13, dan kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis. Yang pertama, saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran ya setelah menilai diri saya ternyata masih banyak kekurangan setelah mempelajari modul itu, setelah apa yang biasa saya lakukan. Yang kedua, kapan biasanya saya menulis refleksi? Ya, setelah mempelajari modul itu dipelajari dan dipikirkan, oh ternyata saya tuh ya masih banyak kekurangannya. Terus apa saja yang ditulis? Ya, apa yang ditulis itu kekurangan-kekurangan yang saya lakukan selama ini, bila dibandingkan dengan apa yang menjadi panduan di modul itu. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf atas paparannya, hasil analisa dari pertanyaan nomor 1. Selanjutnya Pak Dera, mangga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Kedengaran, Pak? Ya, terdengar, Pak. Sebenarnya, Pak, nggak jauh beda kayak Pak Yusuf. Biasanya kan kita refleksi bagaimana saat menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Sebenarnya jawabannya nggak jauh beda sama Pak Yusuf. Dari sebenarnya kita tidak memahami apa itu refleksi, sekarang diadakannya dengan adanya PKG ini, dengan adanya tetap maya ini, terus untuk pembelajaran ke murid atau siswa yang dulunya kita tidak terlalu mementingkan refleksi, sekarang kita harus memahami tentang refleksi. Nah, kapan biasanya saya pribadi biasanya langsung ke kapan saya menulis refleksi. Sebenarnya sama juga kayak Pak Yusuf, kita kalau misalkan habis mengajar, otomatis kita langsung ada flashback dari murid ke kita. Nah, apa saja yang kita tulis, otomatis kita udah jelas. Kalau misalkan di sini berarti kekurangan anak didik kita, terus kita juga yang menerangkan kenapa murid tidak bisa memahami. Jadi kita harus harus mencari titik temu agar seorang murid itu bisa menjadi paham, asalnya tidak paham menjadi paham. Segitu Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dera atas paparannya kaitan dengan jawaban pertanyaan dari nomor 1. Mungkin ada tambahan dari yang lain, satu orang mungkin. Boleh dipersilahkan, saling menguatkan saja kaitan dengan pertanyaan nomor 1. Baik, jika dirasa cukup, saya rasa jawaban dari Pak Yusuf dan Pak Dera memang sudah mewakili dari jawaban yang ada di Jamboard juga, dari jawaban dari Bapak Ibu yang lain kaitan dengan cara menuliskan refleksi, terutama ketika mengikuti pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.3, dan kapan biasanya menuliskan refleksi Bapak Ibu. Ya tentunya tadi dikatakan oleh Pak Dera dan Pak Yusuf berarti di akhir ketika pembelajaran sudah selesai, atau misalkan ketika kita melaksanakan desiminasi ini, ketika modul 1.1 selesai, kita lakukan refleksi apa ya ini yang perlu diperbaiki di materi, misalkan tatap maya hari ini, tatap maya ke belakang yang harus kita perbaiki kalau melihat dari sudut pandang pembelajaran di LMS seperti itu. Dan apa saja yang ditulis, mungkin kekurangan-kekurangan tadi yang dikatakan oleh Pak Yusuf, kekurangan-kekurangan kita, dan mungkin nanti di adanya rencana tindak lanjut juga yang memang dikomunikasikan ketika di sekolah, boleh dikomunikasikan dengan rekan sejawat, misalkan dengan kepala sekolah, untuk bahan perbaikan ke depan. Bukan hanya memang ketika menuliskan refleksi, toh menuliskan refleksi saja tanpa ada tindak lanjut ke depan, seperti itu. Jadi harus ada tindak lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 dipersilahkan dari jawaban Pak Dian dan Bu Dini, mangga. Pak Dian dulu, mangga Pak Dian. Halo? Ya, dilanjut Pak, mangga. Untuk nomor 2 ya Pak ya? Iya.
bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi. Mungkin perasaan saya ingin memperbaiki diri dari apa yang menjadi kekurangan saya selama menulis itu selama pembelajaran gitu Pak. Terus ya intinya ingin memperbaiki diri sendiri. Halo Pak Dian. Terputus sepertinya. Jaringan, terganggu jaringan Pak Dian. Lanjut ke Bu Dini, mangga. Bu Dini, apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Jelas. Benar, Pak. Bu Dini, mangga. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain selain dari Bu Dini dan Pak Dian yang mau menjawab pertanyaan nomor 2 ini, Bapak Ibu. Dipersilahkan. Kaitan dengan perasaan yang selama ini muncul ketika Bapak Ibu menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi seperti itu. Ini kaitan dengan perasaan dan juga pikiran yang muncul Bapak Ibu. Silakan. Ya mangga. Terima kasih untuk jawaban nomor 2, perasaan yang saya rasakan yang pertama kali yaitu sangat senang sekali dan merasa puas ya. Karena pertama kali melakukan refleksi, karena saya merasa yakin dan memahami materi yang disampaikan oleh fasilitator dan saya lakukan pada saat selesai pembelajaran. Terus yang keduanya, apa yang muncul jelas, yang muncul pikiran saya ketika menuliskan refleksi adalah saya sudah memahami materi dengan baik. Terus yang keduanya, saya juga bisa menyampaikan yang ingin saya refleksikan. Yang ketiganya, bisa mengekspresikan pemikiran dan pengalaman saya dengan jelas dan efektif. Itu mungkin tambahannya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ibrahim atas tambahannya kaitan dengan pertanyaan nomor 2. Kita saling menguatkan saja Bapak Ibu. Kalau memang dirasa Bapak Ibu kesulitan di link Jamboard untuk mengisi, boleh langsung mengutarakan saja kaitan dengan pertanyaan dari 6 pertanyaan ini seperti itu. Untuk selanjutnya pertanyaan nomor 3 dipersilahkan ke Pak Ede dan Pak Ibrahim untuk menjawab dan saling menguatkan. Hal apa saja yang menurut Bapak Ibu yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, yang menjadi lebih baik? Hal apa saja yang masih menjadi tantangan seperti itu? Mungkin 2 pertanyaan, silahkan. Mangga Pak Ibrahim lah, mangga Pak Ibrahim. Mangga. Mangga kayak kasepuan namihannya. Hal yang menjadi lebih baik setelah menulis refleksi ini, yaitu pemahaman secara pribadi saya menjadi baik lagi mengenai materi yang saya pelajari. Dan hal yang menjadi tantangan bagi saya adalah
konsistensi dan disiplin diri saya sendiri untuk tetap terlibat dan berkomitmen untuk melakukan refleksi dalam pembelajaran PJOK meskipun ada hal-hal yang menantang di dalam melakukan refleksi ini. Gitu Pak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Dilanjutkan ke Pak Eded, mangga. Terima kasih izin menyampaikan pendapat ya mudah-mudahan. Tapi pendapat Pak jadi dua tuh jawaban tadi. Tadi hilang dulu. Jadi pada intinya memang dengan refleksi ini kita bisa memahami segala kekurangan yang kita miliki ya mungkin kalau kita melihat pola dasar untuk kekuatan itu kebanyakan ya di situ. Tapi dengan adanya refleksi ini, alhamdulillah ada perkembangan sedikit demi sedikit lah, maklum lah. Kalau udah tua mah saya ingat gencang pohon sebenarnya Pak Gun-Gun gitu, ya. Kemudian tantangannya terutama itu, tantangannya adalah rasa malas ya, rasa malas atau kurang ingin mempelajari modul secara detail. Itu menurut saya tantangan dalam membuat refleksi ini. Mungkin itu Pak tambahan dari saya untuk yang nomor 3 mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih kesepuhan di pertanyaan nomor 3 ini dijawab oleh senior kita, 2 senior kita. Yang selanjutnya pertanyaan nomor 4 dipersilahkan ke Pak Iik dan Pak Bayu, mangga. Silahkan Pak Iik. Assalamualaikum. Dengar nggak Pak? Enggak, terdengar Pak. Ya, izin menjawab Pak. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini dapat menggunakan rubrik sebagai umpan balik untuk berkomunikasi dengan siswa. Terus dengan siswa tentang apa yang berhasil dan tidak. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Mengulas kembali materi belajar yang telah dipelajari sebelumnya. Menurut saya begitu Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Iik. Lanjut ke Pak Bayu, mangga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab untuk pertanyaan yang nomor 4 itu bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Untuk rubrik penulisan refleksi tentu saya harus memahami terlebih dahulu Pak untuk aspek-aspeknya itu. Yang pertama dari poinnya kejelasan, maksud kejelasan di sini adalah ide-ide yang disampaikan itu harus jelas. Terus relevan atau tidak. Maksudnya relevan itu menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman yang saya peroleh tentunya. Lalu menggunakan bahasa yang harus sesuai yang bisa dicerna dan diterima dengan baik. Jika ada sistem penilaian, mungkin saya akan membuat sistem penilaian yang memenuhi standar. Dan pertanyaan yang nomor 2, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Menilai tulisan refleksi secara mandiri tentu proses yang melibatkan atau menganalisis terhadap karya sendiri, apakah rubrik mandiri ini bisa diterima dengan baik atau tidak. Tentu ini kita bisa lihat atau bisa kita peroleh dari feedback atau umpan balik yang saya terima. Yang bisa saya simpulkan di sini berarti jika dirasa rubrik secara mandiri dapat diterima dengan baik, tentu akan saya pakai dan juga saya juga akan berinovasi dengan lebih baik lagi gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bayu, sangat lengkap sekali melengkapi dari jawaban dari Pak Iik tadi kaitan dengan penggunaan rubrik
atau analisa rubrik yang harus memang betul-betul dipahami dulu di awal sebelum kita mau melaksanakan penilaian refleksi yang sudah kita lakukan seperti itu. Terima kasih Pak Iik dan Pak Bayu. Selanjutnya pertanyaan nomor 5, Pak Sidik dan Bu Silmi. Mangga dipersilahkan. Mau siapa terlebih dahulu? Enggak, Bu Silmi. Mangga Bu Silmi katanya. Boleh, bismillah, izin menjawab pertanyaan Bapak. Ada suaranya tidak? Ya, terdengar. Jelas Bu. Mangga dilanjut. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Nah, jujur Pak, saya sebelum mempelajari modul ini, saya bingung ya Pak mengenai gimana ya bikin refleksi gitu. Saya hanya melihat dari refleksi dari kata-katanya saja. Oh, jadi kata-katanya itu kayak bertanya kepada siswa mengenai susahnya bagaimana gitu kan. Nah, tapi ternyata setelah kemarin mempelajari, ternyata bukan guru juga harus direfleksi ya. Ternyata harus membuat catatan sendiri setelah melaksanakan pembelajaran. Yang pertama membuat catatan dengan apa yang sudah terjadi gitu, sehingga mengetahui keberhasilan pembelajaran. Nah, selanjutnya ternyata guru itu harus mengidentifikasi kelebihan materi apa yang sudah diberikan kepada siswa dan kekurangannya apa saja gitu, sehingga bisa lanjut kepada tindak lanjut gitu. Jadi setelah kita merefleksi kekurangan kita kepada siswa itu misalkan apa, nah di situ ada ditindak lanjut seperti itu Pak. Untuk keterampilan yang saya butuhkan sebetulnya sih semua orang bisa belajar, termasuk saya sendiri mengenai refleksi, hanya saja mungkin saya kadang suka lupa gitu setelah memberikan pembelajaran, lupa bertanya kepada anak gitu, apa susahnya dalam melaksanakan pembelajaran tadi gitu. Kadang saya suka lupa gitu Pak. Tingkat konsisten ya Bu, yang ini konsistennya ya. Ya, konsistennya saya kurang gitu. Harusnya rutin gitu Pak, rutin melakukan refleksi dalam waktu tertentu. Padahal kalau melihat dari modul kan dalam modul ada harus merefleksi ini itu. Tapi kadang setelah pembelajaran mungkin sayanya capek mungkin, jadi saya lupa, oh iya saya tadi tidak bertanya kepada anak-anak apa kesusahan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, jadi gimana? Tidak jadi direfleksi gitu. Paling gitu Pak, kalau untuk saya jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Silmi atas jawabannya. Mungkin dipersilakan ke Pak Sidik, Mangga. Terima kasih Pak Gugum. Sebelumnya mohon maaf Pak, tadi saya menyimaknya sambil perjalanan. Siap, tidak apa Pak, menyesuaikan saja. Ya. Untuk pertanyaan bagaimana seharusnya saya menulis refleksi dengan lebih baik. Nah, untuk menulis refleksi yang lebih baik dan mendalam, mungkin saya harus mempersiapkan beberapa keterampilan ya yang harus dipunyai, yaitu misalkan keterampilan tentang observasi diri. Seperti itu. Yang kedua, keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, rasa empati diri. Kemudian ada keterampilan menulis deskriptif. Ada dan keterampilan berpikir untuk jangka panjang. Kemudian keterampilan konsistensi dan kesabaran dalam melakukan segala sesuatunya. Seperti itu mungkin Pak. Mungkin itu Pak jawaban sepintas saya. Baik, cukup Pak. Cukuplah sementara itu aja dulu Pak. Siap. Terima kasih Pak Sidik atas jawabannya. Dilanjut ke pertanyaan terakhir Pak Anggia dan Pak Gugum, Mangga. Gugum. Enggak. Pak, boleh Pak Anggia dulu silakan. Izin menjawab Pak untuk pertanyaan nomor 6. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Mungkin hal yang mungkin dilakukan, melakukan diskusi dengan rekan-rekan, bisa dibahas di KKG PJOK atau di Kombla sekolah. Dan bisa juga
mengikuti seminar atau webinar online atau offline untuk menambah wawasan pemahaman yang kita butuhkan. Atau mungkin untuk yang sekarang yang kita lakukan saat ini, PKG PJOK ini tujuannya sama untuk meningkatkan kualitas khususnya guru PJOK. Pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa membantu saya? Mungkin bisa dibantu oleh rekan-rekan kita yang ada di sekolah, bisa seperti kata Bapak-Bapak kemarin, seperti guru penggerak atau sebagainya, atau kita bisa bertukar pemahaman di komunitas PJOK dengan bukan hanya di kecamatan kita, mungkin dengan kecamatan-kecamatan lain seperti apa. Atau mungkin yang terakhir mungkin kita bisa menggunakan media sosial. Kita bisa melihat seperti di YouTube atau di TikTok, banyak seperti apa sih analisis ini, seperti apa sih. Jadi kita lebih mempermudah lagi, Pak. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anggia. Lanjut Pak Gugum, mangga. Dipersilahkan Pak Gugum. Apakah masih ada di room? Sepertinya Pak Gugum kecentang, Pak. Terlempar sepertinya ya. Ya baik Bapak Ibu, saya rasa seluruhnya sudah menjawab pertanyaan dari pertanyaan nomor 1 dan nomor 6 ini sudah lengkap dan masuk ke apa yang harus Bapak Ibu refleksikan di tatap maya kali ini. Memang saya tekankan lagi Bapak Ibu kaitan dengan ketika kita menuliskan refleksi satu itu Bapak Ibu harus bersikap betul-betul jujur dalam menuliskan refleksi. Jadi ketika Bapak Ibu menuliskan refleksi dengan jujur, maka perubahan-perubahan ke depan akan berjalan dengan sebaik mungkin dan tidak mengada-ngada seperti itu. Jadi real. Ya, ketika Bapak Ibu kekurangannya seperti ini, ya perbaikannya pun harus seperti apa. Nah, yang pertama memang harus bersikap jujur, tidak ada yang ditambahkan, tidak ada yang apalagi misalkan Bapak Ibu ketika memang di pembelajaran kita kurang nih di sininya, tapi sama Bapak Ibu misalkan dirasa udah bener lah seperti itu. Berarti Bapak Ibu tidak bersikap jujur. Yang pertama itu, Bapak Ibu. Yang kedua, memang Bapak Ibu ketika menuliskan refleksi harus betul-betul Bapak Ibu memahami cara menulis refleksi yang baik. Dari kemarin kita memahami jenis refleksi dari framework Gibbs dan Borton, maka yang dua itu harus betul-betul Bapak Ibu pahami kaitan dengan tahapannya seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu mau memakai selain dari Gibbs dan Borton yang juga masuk ke ruang lingkup yang sama, 7 cara menuliskan refleksi yang ada di bawah, yang selain Gibbs dan Borton yang kemarin ada segitiga, ada 4F, ada 6 topi, dan yang lain-lain boleh, tapi Bapak Ibu harus tahu dulu runtutannya, cara menulis refleksi seperti itu. Dan ketika Bapak Ibu sudah mampu menuliskan refleksi, nah bagaimana cara Bapak Ibu menilai diri sendiri? Nah, tadi dikatakan oleh Pak Bayu bahwa ada rubrik. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di modul 1.1D2, di situ ada lampiran yang kemarin Bapak Ibu isi, ada lampirannya hampir berapa halaman, 13 halaman Bapak Ibu, kaitan dengan cara menuliskan refleksi. Bapak Ibu boleh dipilih, kan di situ banyak pilihan, tapi di atasnya ada rubrik penilaian refleksi. Nah, boleh Bapak Ibu sandingkan kaitan dengan penulisan refleksi yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ya, di situ terdapat tiga rubrik penulisan, tiga pengkategorian. Yang pertama pengalaman belajar. Di dalamnya ada 5 indikator.
Yang kedua, implementasi dan konteks PJOK ketika Bapak Ibu mengajar, apakah sudah sesuai? Di situ ada 4 indikator dan keterhubungan ketika Bapak Ibu melakukan sebuah refleksi. Nah, di situ ada juga 4 indikator Bapak Ibu. Nah, dalam menuliskan refleksi itu harus betul-betul Bapak Ibu pahami dengan cermat dan juga baik. Nah, yang saya tekankan lagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menuliskan refleksi tidak semena-mena, terbiasa Bapak Ibu, betul ya yang dikatakan Bu Silmi tadi, tidak semena-mena langsung biasa menulis ya baik Pak Anggia, terima kasih sudah mengingatkan. Sedikit lagi kaitan dengan ini penguatan saja. Ya memang betul harus betul-betul kita konsisten. Harus betul-betul kita konsisten melakukan refleksi karena memang karena kita tidak terbiasa seperti itu, di akhir pelajaran kadang saya pun di awal-awal lupa. Sama halnya dengan Bu Silmi tadi. Refleksinya belum, ditinggal lagi. Pertemuan selanjutnya lupa lagi. Karena memang tingkat konsisten kita ya kalau belum terbiasa seperti itu. Ketika memang sudah terbiasa dan tahu cara melakukan refleksi, nanti akan berjalan dengan sendirinya Bapak Ibu. Dan kita akan membuat satu catatan khusus untuk refleksi. Katakan bukan hanya di kertas lembar Bu Silmi ya, tapi kita buat catatan khusus untuk refleksi perbaikan setiap pembelajaran yang kita lakukan. Nanti ke depannya apa nih yang harus diperbaiki, pertemuan selanjutnya apa yang harus diperbaiki ketika kita pembelajaran berdiferensiasinya kurang. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ketika kita melakukan sebuah refleksi, kaitkan juga untuk tindak lanjutnya yang dikatakan Pak Eden tadi. Tindak lanjutnya dengan apa? Dengan aset, berpikir berbasis aset Bapak Ibu. Jangan kita melakukan sebuah refleksi tapi balik lagi ke belakang, berpikirnya berbasis kekurangan Bapak Ibu. Maka refleksi yang kita tuliskan tidak akan mengalami perubahan ke depan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus selalu konsisten dilakukan, konsisten dilakukan dan selalu jujur Bapak Ibu dalam menuliskan sebuah refleksi. Untuk penilaian refleksi saya tekankan lagi melihat rubrik refleksi yang Anda dan lihat juga indikatornya. Seperti itu mungkin Bapak Ibu di next saja. Ini saya rasa sudah. Cukup mungkin Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini, tapi saya akan memberikan satu pertanyaan sebelum menutup, satu pertanyaan terbuka kepada Bapak Ibu. Mengapa kita harus melakukan refleksi dan kenapa penting melakukan refleksi untuk kita sebagai guru, Bapak Ibu? Silakan ada yang bisa menjawab. Enggak. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan, saya akan mencoba menjawab. Perlu kita melakukan refleksi ya, setiap selesai pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan di dalam pembelajaran olahraga. Apakah masih ada kekurangan atau kelebihannya? Kalau masih ada kekurangan, berarti kita bisa mengurangi kekurangan tersebut di dalam pembelajaran yang selanjutnya. Kalaupun ada kelebihan di dalam pembelajaran itu harus dipertahankan. Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Ibrahim atas jawabannya. Mungkin ada dari jawaban dari yang lain kaitan dengan pertanyaan tersebut. Mengapa kita harus melakukan refleksi dan mengapa penting untuk melakukan refleksi untuk kita sebagai guru? Barangkali Bu Silmi mau menjawab.
Pak izin menjawab. Silakan Mangga. Ya, penting banget refleksi Pak untuk kita sebagai guru olahraga, ternyata tidak hanya untuk anak, karena untuk mengevaluasi pemberian materi metode kita mengajar kepada anak itu benar-benar harus direfleksikan gitu. Apakah ini sudah tepat memberikan materinya kepada anak, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan anak, apakah metodenya sudah sesuai, karena kan anak itu berbeda-beda ya, karena kan saya di SD kelas 1, kelas 3, kelas 5, kebetulan saya kan 1, 3, 5 gitu, karena kan berbeda gitu kan ya, untuk pemberian materinya, metodenya apa. Nah, adanya refleksi ini ternyata bisa membedakan setelah direfleksi teh gitu, oh ternyata kelas 5A dan B itu ternyata kesusahannya beda-beda gitu, sehingga nanti ke depannya kita bisa mengidentifikasi, melihat ke depannya, oh ternyata untuk anak kelas 5A ini harus menggunakan metode yang seperti ini, karena anaknya cenderung lebih ke misalkan pemecahan masalah, seperti itu, beda dengan anak kelas B, kalau misalkan kelas B cenderungnya kemana gitu. Jadi penting sekali gitu untuk guru olahraga, seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Silmi atas jawabannya dan menguatkan juga dari jawaban dari Pak Ibrahim tadi. Betul sekali. Ya, memang sangat penting kita melakukan refleksi. Bapak Ibu sudah pahami betul, berarti ketika Bapak Ibu menjawab hal tersebut berarti sangat penting kita melakukan refleksi untuk perbaikan kita ke depan. Bukan hanya refleksi itu dituliskan hanya kekurangan saja, tetapi kelebihannya pun dituliskan untuk bahan tindak lanjut kita ke depan, untuk perbaikan kita ke depan. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi kaitan dengan materi hari ini sebelum ditutup Bapak Ibu? Sepertinya kita sudah di ujung ini di ucapan terima kasih. Apa dirasa cukup Bapak Ibu? Sepertinya cukup jika tidak ada yang mengangkat tangan. Siap. Terima kasih Bapak Ibu hari ini telah hadir seutuhnya. Saya mengingatkan kembali kaitan dengan materi refleksi ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah melakukan refleksi setiap selesai materi di modul yang ada di LMS. Memang setiap modul pasti ada refleksi yang akan Bapak Ibu, baik berupa misalkan menggunakan framework ataupun tidak seperti itu, tapi diarahkan untuk membuat sebuah refleksi Bapak Ibu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua. Saya mengingatkan kembali kaitan dengan tugas-tugas yang memang ada beberapa orang yang belum saya sudah sampaikan ke grup kita, ke grup kelas kita, jangan sampai mengganggu ke yang lain. Boleh saling mengingatkan saja Bapak Ibu. Adapun memang misalkan ada kesulitan ataupun kesusahan ketika mengisi di LMS, boleh dikoordinasikan dengan saya, minta bantuan atau seperti apa kaitan dengan jawaban-jawaban Bapak Ibu yang kesulitan, arahannya seperti apa, boleh dikonsultasikan dengan saya sendiri ataupun misalkan dengan rekan Bapak Ibu yang terdekat, boleh juga. Dan jangan sampai seperti ini, ada kasus yang kemarin sampai ke grup fasilitator di di kelas saya sendiri, selaku saya kelas 2 di kegiatan bukan diseminasi ya, kalau kemarin KKG-PJOK di Jawa Barat, saya ke bagian kelas 2 dan semuanya jadi pasil Bapak Ibu. Ada satu kasus di Sumedang, ada peserta yang memang jawabannya 5 orang itu sama di satu modul, sama semua tanpa edit. Nah, jangan sampai Bapak Ibu, karena ketika saya memberikan nilai, meskipun saya bisa memberikan nilai 100, di situ kan rentannya ada nilainya, ada di situ ada 3 kriteria, ada 50, 75, 100. Kalau ke bawahnya saya nggak lihat lagi, saya nggak pernah memberikan nilai sejauh itu, serendah itu. Jadi Bapak Ibu tolong
dikondisikan minimal mungkin, jangan sampai Bapak Ibu kena plagiarisme. Ya, kena plagiarisme tanpa edit seperti itu. Jadi kalau mau misalkan pakai datanya atau tabelnya sama boleh, tapi kata-katanya dirubah-rubah Bapak Ibu, jangan sampai sama full seperti itu. Jadi diingatkan kembali Bapak Ibu. Itu saja mungkin, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya ke Bapak Ibu semua, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin pertemuan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang telah kita jalankan, kita memberikan tambahan ilmu dan tetap sehat selalu ya Bapak Ibu. Amin. Untuk menutup acara ini, Amin. Amin. saya serahkan doanya kembali kepada Pak Ibrahim. Mungkin enggak Bapak? Ya, terima kasih pada Pak Eder yang memberikan waktu pada saya untuk menutup kegiatan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan hari ini alhamdulillah kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan melalui diskusi, tanya jawab pada hari ini melalui fasilitator yang sebagai penengahnya menjadi bermanfaat bagi kita semua dan bisa mengimplementasikannya di dalam pembelajaran di sekolahnya. Baik Bapak dan Ibu, supaya pertemuan ini menjadi berkah, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi foto terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, ya. Silakan dibuka kamera. Sami ya, Sami. Itu naon ya? Mungkin ini masih tertutup. Siap Bapak Ibu. Mau gimana ini gayanya? Gini. Ya, siap. 1, 2, 3. Satu lagi gaya kupas boleh. Sekarang pertemuan kelima ya Bapak Ibu ya? ya. Ya boleh gini deh. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Mangga. 14.10 berarti. Ke sadayana ya Pak Ibrahim, matur nuwun. Sadayana mi hasilnya aduh ampura ieu Pak. Kenaon ik. Yo, Assalamualaikum. Sadayana, enggak. Mangga Bapak Ibu kasadayana atur nuhun. Assalamualaikum. Mudik menang nih, mudik. Aibun ini dia katingali di mana? Aya.